Kroll ini akan melakukan pembunuhan, Kroll ini akan mengejutkan korbannya dan kemudian mencekik mereka dengan cepat. Setelah itu dia akan menelanjangi tubuhnya dan melakukan hubungan intim. Kemudian Kroll akan memutilasi dan memotong potongan untuk dimakan. Saat polisi memeriksa apartemen Kroll, mereka menemukan mayat Kettner menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian terdapat di dalam lemari es, sedangkan tangan Kettner berada di dalam sebuah panci yang berisikan air mendidih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku di channel Rivaldi Alfi. Oke, jadi kemarin kita udah ngebahas kasus tentang Story of Gypsy Rose Blanchard and her mother. Kalian bisa langsung tonton aja dengan klik di pojok kiri ini. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kasus yang mengguncangkan dunia, yaitu Story of Joachim Kroll. Joachim Kroll adalah seorang kanibal yang meneror wanita muda di kota Ruhr dan Duisburg di Jerman. Kroll bertanggung jawab atas 8 pembunuhan dan praktek pemerkosaan dan kanibalisme. Sedangkan Kroll sendiri ini mengaku membunuh 14 manusia. Media setempat menjuluki sebagai Ruhr Cannibale, Ruhr Jäger, dan Duisburg Man Eater. Oke, jangan berlama-lama, kita akan membahas tentang kasus yang sangat menjijikkan yang dilakukan oleh Joachim Kroll ini. Oke, aja dile. DWE gue pengen krungu ceritanya. Kroll kecil lahir di Heidelberg, Provinsi Upper Silesia, Ceko pada tanggal 17 April 1933. Nah, sejak kecil, Kroll ini sering memperlihatkan kondisi fisik yang lemah dan sering mengompol. Selain itu, Kroll ini hanya sekolah sampai kelas 3 SD aja. Dan tingkat kecerdasan Kroll ini hanya di bawah rata-rata, jadi dia cuma mempunyai IQ 76. Nah, singkat cerita, setelah Perang Dunia II berakhir, keluarga Kroll ini pindah di Nordrhein di Jerman. Nah, kemudian kematian ibunya pada tahun 1955 ini menjadi sebuah awal tindak kriminalnya. Nah, untuk menyambung hidup, akhirnya Kroll ini bekerja sebagai pembersih toilet di Duisburg pada tahun 1960. Nah, setelah itu Kroll ini juga bekerja sebagai buruh di Thyssen Industries. Nah, pada tanggal 8 Februari 1955, Kroll ini membunuh dan memperkosa seorang wanita bernama Irmgard Strel yang berumur 19 tahun. Ia ditikam hingga mati dan ditemukan dengan kondisi tubuh yang hancur di sebuah gudang di Ludinghausen. Entah apa yang dipikiran Kroll ini. Jadi dia udah benar-benar kerja sebagai buruh, terus ngapain ngebunuh orang gitu kan. Nggak sampai situ aja nih. Jadi 4 tahun berselang, Kroll ini kembali membunuh seorang wanita bernama Clara Tesmer yang berumur 24 tahun. Sialnya, polisi ini malah salah nangkep orang. Seorang pria bernama Heinrich Ott dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Karena nggak tahan dengan fitnah itu, akhirnya Ott ini tadi tuh malah gantung diri di penjara selama beberapa hari. Nggak berselang lama setelah kematian si Ott ini, Kroll ini kembali berulah. Seorang gadis bernama Manuela Knott yang berumur 16 tahun tewas diperkosa dan dicekik di taman kota Essen. Yang lebih parahnya, setelah dibunuh, Kroll ini juga meninggalkan ukiran di pantat dan pahanya. Nah, beberapa pembunuhan terakhir, Kroll ini juga meninggalkan ukiran yang sama di sekitar pantat dan paha korban. Nah, polisi ini akhirnya bingung lah dan mulai curiga. Setiap kali menangani kasus, mereka selalu menemukan ukiran yang sama. Kepolisian Ren menyatakan bahwa kotanya sedang diteror oleh pembunuh berantai. Nah, setelah kasus kematian Manuela Knott, akhirnya kota ini mulai aman dan gak ada desas-desus lagi tentang kasus pembunuhan yang mengenaskan. Setelah 3 tahun berlalu, yaitu pada tahun 1962, Kroll akhirnya kembali membunuh 3 wanita yang berusia sekitar 12-13 tahunan. Tindakan Kroll ini akhirnya sampai membuat orang-orang tuh jadi depresi karena kotanya selalu diteror oleh pembunuh berantai. Sampai ada yang memutuskan untuk bunuh diri. Wah, gila sih ini. Nah, pada tanggal 4 Juni 1962, Kroll ini akhirnya beraksi lagi. Dia membunuh seorang gadis bernama Monika Teufel yang berumur 12 tahun. Akan tetapi, polisi ini salah menangkap pelaku lagi. Namanya Walter Quicker.
ditangkap walaupun akhirnya dibebaskan setelah 3 bulan berselang. Akan tetapi karena berita tentang pembunuhan dan pemerkosaan yang difitnahkan kepadanya ini udah tersebar, Walter Krieger ini akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri pada bulan Oktober 1962. Dari tahun 1965 hingga 1976, Carl telah membunuh 6 wanita dan 1 laki-laki. Dari ke-6 wanita tersebut terdapat suatu keanehan. Karena apa? Karena Carl ini membunuh seorang wanita lansia. Karena biasanya jangka umur korban wanita yang dibunuh oleh Carl ini berusia antara 4 hingga 24 tahun. Akan tetapi pada tanggal 12 Juli 1969, Carl memperkosa dan membunuh seorang lansia bernama Maria Hedgen yang berumur 61 tahun. Jadi yang bikin bertanya-tanya tuh kenapa polisi selalu salah nangkep pelaku. Jadi selama Carl ini melakukan pembunuhan, Carl ini sangat teliti tentang di mana dia ngebunuh. Jadi Carl ini membunuh di satu tempat yang sama di beberapa tahun itu. Dan ternyata ada juga pembunuh lain yang beroperasi di daerah itu, yang pada saat itu membantunya menghindari penangkapan. Saat Carl ini akan melakukan pembunuhan, Carl ini akan mengejutkan korbannya dan kemudian mencekik mereka dengan cepat. Setelah itu dia akan menelanjangi tubuhnya dan melakukan hubungan intim. Kemudian Carl akan memutilasi dan memotong potongan untuk dimakan. Sekembalinya di rumah, dia akan kembali berhubungan intim dengan sebuah boneka. Jadi dia tuh juga sering berhubungan intim sama boneka karet seks yang dimilikinya. Akhirnya ditangkap pada tanggal 3 Juli 1976 karena terbukti telah menculik dan membunuh seorang gadis bernama Marion Kepner. Saat polisi memeriksa apartemen Carl, mereka menemukan mayat Kepner menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian terdapat di dalam lemari es, sedangkan tangan Kepner berada di dalam sebuah panci yang berisikan air mendidih. Selain itu, isi perut Kepner ini dibuang di saluran air. Udah gila banget sih ini Carl. Nah, saat diinterogasi, Carl menyatakan alasan dia memakan manusia adalah untuk menghemat kebutuhan hariannya. Atas tindakan kejinya tersebut, Carl didakwa melakukan 8 pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Pada April 1982, pengadilan Rhinebeck menghukum Carl bersalah atas semua tuduhan dan dihukum 9 kali hukuman seumur hidup. Mampus loh. Dan Carl ini dinyatakan tewas di dalam penjara karena terkena serangan jantung pada tahun 1991. Wah, bener-bener parah ini Joachim Carl, gila banget. Jadi aku mau dengar menurut kalian, jadi coba kalian komen di bawah. Jadi menurut kalian apakah Carl ini sengaja melakukan itu semua karena hidup hemat, atau hanya alasan Carl aja melakukan itu semua karena hidup hemat? Coba kalian komen di bawah. Oke deh, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa juga komen di bawah. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Elvi, bye.